21. Apa yang harus menjadi prioritas utama dalam penyiapan rencana kerja kefarmasian untuk meningkatkan kualitas pelayanan? A. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan obat. B. Mengatur jadwal kerja pegawai. C. Memastikan ketersediaan perbekalan farmasi. D. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan obat. E. Membangun kerjasama dengan rumah sakit. Prioritas utama dalam penyiapan rencana kerja kefarmasian untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebaiknya adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat akan obat. Dengan memahami kebutuhan masyarakat, layanan kefarmasian dapat disesuaikan dan difokuskan pada aspek yang paling penting bagi pasien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. 22. Dalam penyiapan rencana kerja kefarmasian, data apa yang paling relevan untuk menentukan program yang akan dilaksanakan? A. Data epidemiologi penyakit. B. Jumlah apoteker yang tersedia. C. Anggaran tahunan. D. Inventaris obat yang ada. E. Umpan balik dari pasien. Data yang paling relevan untuk menentukan program yang akan dilaksanakan dalam penyiapan rencana kerja kefarmasian adalah data epidemiologi penyakit. Data ini membantu dalam memahami pola penyakit yang ada di masyarakat, sehingga program yang direncanakan dapat lebih tepat sasaran dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. 23. Apa langkah pertama yang harus dilakukan apoteker dalam mengelola perbekalan farmasi? A. Menyusun laporan penggunaan obat. B. Melakukan analisis kebutuhan obat. C. Menghitung jumlah obat yang tersedia. D. Mengatur penyimpanan obat. E. Menghubungi distributor obat. Langkah pertama yang harus dilakukan apoteker dalam mengelola perbekalan farmasi adalah melakukan analisis kebutuhan obat. Dengan melakukan analisis kebutuhan obat, apoteker dapat menentukan jenis dan jumlah obat yang diperlukan, sehingga pengelolaan perbekalan farmasi dapat lebih efektif dan efisien. 24. Dalam konteks pengelolaan perbekalan farmasi, apa yang harus dilakukan jika ada obat yang mendekati tanggal kedaluarsa? A. Menjualnya dengan harga diskon. B. Mengembalikannya ke distributor. C. Menghancurkan obat tersebut. D. Memprioritaskan penggunaannya untuk pasien. E. Menginformasikan kepada pasien tentang obat tersebut. Dalam konteks pengelolaan perbekalan farmasi, jika ada obat yang mendekati tanggal kedaluarsa, langkah yang sebaiknya dilakukan adalah memprioritaskan penggunaannya untuk pasien. Memprioritaskan penggunaan obat yang mendekati kedaluarsa untuk pasien dapat membantu mengurangi pemborosan dan memastikan obat tersebut tetap bermanfaat sebelum kedaluarsa. Namun, penting juga untuk memantau penggunaannya agar tetap aman dan sesuai indikasi. 25. Apa tujuan utama dari pelayanan farmasi klinik di rumah sakit? A. Meningkatkan penjualan obat. B. Mengurangi biaya perawatan pasien. C. Meningkatkan keselamatan pasien. D. Menyediakan obat secara gratis. E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan utama dari pelayanan farmasi klinik di rumah sakit adalah meningkatkan keselamatan pasien. Pelayanan farmasi klinik fokus pada pemantauan dan manajemen terapi obat untuk memastikan penggunaan obat yang aman dan efektif, yang pada gilirannya meningkatkan keselamatan pasien. 26. Apa yang harus dilakukan apoteker ketika menemukan interaksi obat yang berpotensi membahayakan pasien? A. Mengabaikannya jika tidak ada gejala. B. Menginformasikan kepada dokter dan memberikan rekomendasi. C. Menunggu sampai pasien melaporkan efek samping. D. Mencatatnya dalam jurnal pribadi. E. Mengganti obat tersebut dengan obat lain tanpa konsultasi. Ketika apoteker menemukan interaksi obat yang berpotensi membahayakan pasien, langkah yang harus dilakukan adalah menginformasikan kepada dokter dan memberikan rekomendasi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat diambil untuk melindungi keselamatan pasien dan mengoptimalkan terapi obat.
27. Dalam pelayanan farmasi khusus, apa yang harus dilakukan untuk pasien yang memiliki alergi terhadap beberapa obat? A. Memberikan obat yang sama tetapi dalam dosis berbeda. B. Mencarikan alternatif obat yang aman. C. Menginformasikan pasien bahwa tidak ada solusi. D. Menyerahkannya kepada dokter untuk diurus. E. Memberikan informasi tentang reaksi alergi. Dalam pelayanan farmasi khusus, untuk pasien yang memiliki alergi terhadap beberapa obat, langkah yang harus dilakukan adalah mencarikan alternatif obat yang aman. Mencari alternatif obat yang tidak menyebabkan reaksi alergi adalah langkah penting untuk memastikan pasien mendapatkan terapi yang efektif dan aman. 28. Apa yang menjadi fokus utama dalam pelayanan farmasi untuk pasien dengan kondisi kronis? A. Menyediakan obat dengan harga murah. B. Mengatur jadwal kunjungan pasien. C. Menghitung jumlah obat yang dibutuhkan. D. Mengawasi penyimpanan obat. E. Memberikan edukasi tentang penggunaan obat yang tepat. Fokus utama dalam pelayanan farmasi untuk pasien dengan kondisi kronis adalah memberikan edukasi tentang penggunaan obat yang tepat. Edukasi yang baik membantu pasien memahami cara penggunaan obat, pentingnya kepatuhan terhadap terapi, serta potensi efek samping yang semuanya berkontribusi pada pengelolaan kondisi kronis secara efektif. 29. Apa yang dapat dilakukan apoteker untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan obat yang aman? A. Membagikan brosur tentang obat-obatan. B. Mengadakan seminar kesehatan. C. Menawarkan obat gratis. D. Membuat situs web tentang kesehatan. E. Mengorganisir kampanye media sosial. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penggunaan obat yang aman, apoteker dapat mengadakan seminar kesehatan. Seminar kesehatan memungkinkan interaksi langsung dengan masyarakat, memberikan informasi yang mendalam, serta menjawab pertanyaan dan kekhawatiran mereka mengenai penggunaan obat secara aman. 30. Bagaimana apoteker dapat berkontribusi dalam program kesehatan masyarakat? A. Menyediakan obat-obatan tanpa resep. B. Mengabaikan program kesehatan lokal. C. Menjual produk kesehatan. D. Berpartisipasi dalam program imunisasi. E. Mengandalkan pihak lain untuk melaksanakan program. Apoteker dapat berkontribusi dalam program kesehatan masyarakat dengan cara berpartisipasi dalam program imunisasi. Partisipasi dalam program imunisasi membantu meningkatkan cakupan vaksinasi dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan, serta menunjukkan peran aktif apoteker dalam mendukung inisiatif kesehatan publik. 31. Apa yang harus diperhatikan apoteker ketika bekerja di lingkungan berisiko tinggi? A. Mengabaikan protokol keselamatan. B. Memastikan semua prosedur keselamatan diikuti. C. Menyediakan obat dalam jumlah besar. D. Mengurangi waktu pelayanan untuk efisiensi. E. Mengutamakan kecepatan pelayanan di atas kualitas. Ketika bekerja di lingkungan berisiko tinggi, apoteker harus memastikan semua prosedur keselamatan diikuti. Mematuhi prosedur keselamatan adalah kunci untuk melindungi diri sendiri, rekan kerja, dan pasien dari risiko yang mungkin terjadi, serta menjaga kualitas pelayanan. 32. Dalam situasi darurat, apa yang harus dilakukan apoteker untuk memastikan keselamatan pasien? A. Mengabaikan prosedur standar. B. Mengedukasi pasien tentang penggunaan obat. C. Bekerja sama dengan tim medis lainnya. D. Menunggu instruksi dari atasan. E. Melakukan pelayanan dengan cepat tanpa memeriksa. Dalam situasi darurat, apoteker harus bekerja sama dengan tim medis lainnya. Kerjasama dengan tim medis lainnya penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil efektif dan terkoordinasi demi keselamatan pasien. 33. Apa peran apoteker ketika menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi? A. Menyaksikan tanpa bertindak. B. Menyusul laporan mengenai penghapusan. C. Mengatur proses penghapusan. D. Mengajukan permohonan penghapusan. E. Menginformasikan masyarakat tentang penghapusan.
Peran apoteker ketika menjadi saksi dalam penghapusan perbekalan farmasi adalah menyusun laporan mengenai penghapusan. Menyusun laporan adalah bagian penting dari proses penghapusan yang memastikan bahwa semua langkah telah diikuti dan dokumentasi disimpan dengan baik. 34. Dalam proses penghapusan obat yang tidak terpakai, apa yang harus dilakukan untuk memastikan akuntabilitas? A. Mencatat semua obat yang dihapus, B. Mengabaikan pencatatan jika jumlahnya sedikit, C. Menyimpan obat tersebut untuk penggunaan di masa depan, D. Mengeluarkan obat tanpa dokumentasi, E. Melaporkan kepada atasan hanya jika diminta. Dalam proses penghapusan obat yang tidak terpakai, untuk memastikan akuntabilitas, yang harus dilakukan adalah mencatat semua obat yang dihapus. Pencatatan yang akurat adalah penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perbekalan farmasi. 35. Apa pentingnya dokumentasi yang baik dalam pengelolaan perbekalan farmasi? A. Menyimpan informasi pribadi pasien, B. Memastikan transparansi dan akuntabilitas, C. Meningkatkan penjualan obat, D. Mengurangi jumlah obat yang diperlukan, E. Mengizinkan penggunaan obat secara bebas. Pentingnya dokumentasi yang baik dalam pengelolaan perbekalan farmasi adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dokumentasi yang tepat membantu dalam melacak penggunaan obat, memenuhi regulasi, dan memberikan bukti dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan perbekalan farmasi. 36. Apa yang harus dilakukan apoteker setelah melakukan inventarisasi obat? A. Mengabaikan hasil inventarisasi, B. Mengganti obat yang hilang, C. Menyimpan hasil inventarisasi tanpa tindakan lanjut, D. Menginformasikan kepada pasien, E. Mengajukan laporan berdasarkan hasil inventarisasi. Setelah melakukan inventarisasi obat, apoteker harus mengajukan laporan berdasarkan hasil inventarisasi. Mengajukan laporan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait pengelolaan perbekalan farmasi dan menindaklanjuti hasil inventarisasi tersebut. 37. Bagaimana apoteker dapat memastikan pelayanan farmasi terintegrasi dengan baik di rumah sakit? A. Menyendiri dalam menjalankan tugas, B. Berkolaborasi dengan tim medis lain, C. Menghindari komunikasi dengan dokter, D. Mengutamakan tugas pribadi di atas tugas tim, E. Mengabaikan umpan balik dari pasien. Apoteker dapat memastikan pelayanan farmasi terintegrasi dengan baik di rumah sakit, dengan cara berkolaborasi dengan tim medis lain. Kolaborasi yang baik dengan dokter, perawat, dan anggota tim medis lainnya penting untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan optimal bagi pasien. 38. Dalam pelayanan farmasi terintegrasi, apa yang harus dilakukan ketika terdapat perbedaan pendapat antara apoteker dan dokter? A. Mengikuti pendapat dokter tanpa mempertimbangkan, B. Mengabaikan perbedaan dan tetap melaksanakan rencana, C. Menyerah dan tidak melakukan tindakan, D. Mengajukan argumen secara profesional dan berdiskusi, E. Mengganti dokter jika tidak setuju. Dalam pelayanan farmasi terintegrasi, ketika terdapat perbedaan pendapat antara apoteker dan dokter, langkah yang harus dilakukan adalah mengajukan argumen secara profesional dan berdiskusi. Diskusi yang terbuka dan profesional memungkinkan kedua belah pihak untuk memahami perspektif masing-masing dan mencapai solusi terbaik untuk pasien. 39. Apa indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program pelayanan farmasi? A. Jumlah obat yang terjual, B. Tingkat kepuasan pasien dan hasil kesehatan, C. Jumlah apoteker yang bekerja, D. Banyaknya brosur yang dibagikan, E. Ketersediaan obat. Indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program pelayanan farmasi adalah tingkat kepuasan pasien dan hasil kesehatan.
Indikator ini mencerminkan seberapa baik pelayanan farmasi memenuhi kebutuhan pasien dan berdampak positif pada kesehatan mereka. 40. Dalam evaluasi program kefarmasian, apa yang sebaiknya dilakukan jika ditemukan kekurangan dalam pelayanan? A. Menyalahkan pihak lain. B. Menghentikan program secara keseluruhan. C. Mengabaikan masalah tersebut. D. Melaporkan kepada atasan tanpa tindakan. E. Mengembangkan rencana perbaikan dan tindak lanjut. Dalam evaluasi program kefarmasian, jika ditemukan kekurangan dalam pelayanan, sebaiknya dilakukan mengembangkan rencana perbaikan dan tindak lanjut. Membuat rencana perbaikan yang jelas memungkinkan untuk mengatasi kekurangan dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.